Karena ini vaksinasi udah jadi langkah berikutnya, step berikutnya dengan protokol kesehatan. Harus ya, vaksinasi wajib dilakukan. Tujuannya agar kekebalan kelompok segera terbentuk dan pandemi segera berakhir. Nah, masalahnya kan masyarakat masih ada yang takut divaksin. Takut vaksin atau takut suntik nih? Masyarakat nggak perlu takut vaksin ya, karena sudah terbukti aman, tanpa efek samping dan memiliki status halal MUI. Vaksin corona terbukti bisa meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan virus COVID-19. Apalagi sekarang, udah bosen orang-orang nih dengan pandemi, kayaknya banyak yang maskernya seadanya aja. Masker tapi hidungnya kebuka atau di leher gitu. Yang dimaskerin lehernya bukan hidung dan mulutnya. Ketika kita mengenakan masker di tempat umum, sementara berkontak dengan OTG, vaksin ini jadi tameng agar tidak mudah tertular. Karena OTG ini ada di mana-mana dan kita nggak tahu loh. Kita misalnya ke pasar gitu ya, belanja untuk beli sembako sehari-hari. Kita nggak tahu yang dagang ini OTG atau enggak, sebelah kita ibu-ibu OTG atau enggak, atau kita bahkan yang kita nggak tahu juga sudah berkontak dengan keramaian dan sebagainya. Makanya Dr. Neva Mareza menyatakan kalau vaksin COVID-19 tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat corona. Udah lihat belum video di rumah sakit Wisma Atlet? Untuk dapat bed aja sulit loh di sana sekarang. Makanya dengan mendapatkan vaksin gak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain. Dalam artian apa sih? Mata rantai penularan COVID atau Corona akan terputus saat semua orang sudah divaksin, ini namanya, dan terbentuk herd immunity, sehingga pandemi lekas berakhir. Dr. Neva juga melanjutkan vaksinasi bertujuan membuat imunitas tubuh seseorang bisa mengenali dan dengan cepat melawan virus penyebab infeksi. Tujuan pemberian vaksin COVID adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona. Artinya apa? Banyak orang akan terselamatkan nyawanya ketika sudah divaksin, karena tadi ya, agar dampaknya minim, karena lebih kebal dari penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, program pemerintah adalah menggencarkan program vaksinasi nasional dan targetnya dipercepat. Kan tadinya 18 bulan, dipercepat, dikebut, langsung 12 bulan aja. Mudah-mudahan tercapai. Sehingga perkiraan di bulan April 2022 seluruh rakyat Indonesia sudah disuntik vaksin. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti sebelum pandemi. Merdeka banget nih. Kapan ya? Nggak sabar. Ya udah, kalau nggak sabar makanya Anda cari link vaksin dan Anda nggak perlu takut akan vaksin karena terbukti tanpa efek samping. Setelah diinjeksi, efeknya seperti ya biasa ya, kalau divaksin disuntik kan ada nyeri, iyalah jarum masuk kan, rasa nyeri yang ringan, biasa aja nyeri ringan, suhu tubuh yang sedikit lebih tinggi dan mudah mengantuk. Efek seperti ini nggak berbahaya dibandingkan dengan komplikasi corona tentunya. Nah, pasca diberi vaksin, kita hanya perlu istirahat yang lebih lama. Izinlah 1-2 hari ke kantor, nggak usah capek-capek dulu. Dan orang yang pertama diberi vaksin Sinovac di Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Lihat tuh, Pak Presiden kemana-mana kan? Dan ternyata nggak ada apa-apa juga kan? Biasa aja, bahkan dinas ke sono kemari. Presiden sehat-sehat aja dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bukti lain keamanan vaksin ini adalah izin BPOM yang sudah turun tangan. Artinya vaksin ini sudah diperiksa, tervalidasi dan boleh disuntikan ke rakyat Indonesia. Apalagi juga dapat status halal dari MUI, ini khusus buat yang muslim, sehingga masyarakat muslim Indonesia bisa lega karena tahu bahwa vaksin ini tidak mengandung gelatin babi atau bahan non halal lainnya. Yo, tunggu apa lagi dong? Vaksinasi sekarang juga pendengar Terjaya agar pandemi bisa cepat diakhiri.